Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Wahidah Alianur Hakimah dengan NIM akhir 046 dari kelas TIB akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk evaluasi tengah semester simulasi sistem industri genap 2026. Nah, kita akan langsung masuk ke studi kasusnya, yaitu dari PT Ales yang merupakan perusahaan yang beroperasi di bidang produksi souvenir kipas, yang umumnya itu dimanfaatkan oleh konsumen sebagai souvenir pernikahan. Nah, dari yang pertama yaitu ada data historis. Nah, untuk data historis itu dari 30 hari terakhir. Data historis ini nantinya akan dibandingkan dengan hasil dari simulasi promodel. Lalu selanjutnya di sini ada data lokasi. Data lokasi yang akan kita gunakan nanti di location. Kemudian ada data pengamatan bahan baku, ada proses produksi atau processing, kemudian ada waktu proses produksi. Nah, ini waktu proses produksi nanti akan dimasukkan ke bagian proses di promodelnya. Nah, selanjutnya itu ada data routing dan berikutnya ada data resource. Nah, jadi operator yang akan bekerja di dalam um, model ini adalah operator transfer yang berjumlah dua orang, kemudian ada operator QC yang berjumlah satu orang, dan operator perakitan sejumlah satu orang. Nah, kemudian berikutnya ada data pet new network. Di sini adalah contoh dari gambaran masing-masing lokasi dengan masing-masing jaraknya. Dan berikutnya ada downtime dan juga shift. Oke, kita akan langsung masuk ke yang berikutnya, yaitu langsung masuk ke promodelnya. Jadi dari yang pertama ini adalah contoh dari promodel simulasi. Jadi ini yang sudah saya buat untuk modelnya. Bagian sini ada gudang kain, kemudian dilanjut ke pengukuran, kemudian ke pemotongan, penjahitan, buffer, kemudian ke pemotongan lagi. Lalu juga ada gudang kayu, kemudian ada conveyor input, dilanjutkan ke pemelituran, kemudian ada kantin juga, ada perakitan, ada QC, gudang produk jadi, dan juga gudang reject. Oke, jadi cara yang pertama dilakukan itu kita harus menentukan dari locationnya dulu. Nah, dari locationnya ini itu tertera dari tadi soal, dari studi kasus, ada gudang kain, dengan kapasitasnya juga tadi di studi kasus sudah tertera dengan jelas. Nah, kemudian ini untuk icon-iconnya juga bisa diedit lewat ini, tombol ini. Jadi kita bisa edit seperti ini untuk warna-warnanya juga. Oke, berikutnya ini untuk lokasi-lokasinya. Yang terakhir nanti ada kantin dengan kapasitasnya itu 100. Oke, dilanjutkan kita akan ada entities. Nah, entities adalah bahan baku atau barang yang digunakan atau yang nanti akan menjadi output. Dari yang pertama itu ada kain, dari masuk dari gudang kain. Jadi ada kain ya. Kemudian ada kayu, kipas, kipas jadi, dan juga kipas reject. Oke, dilanjutkan lagi dengan resource. Nah, untuk research-nya itu sesuai dengan studi kasus, jadi ada operator transfer, kemudian operator QC, dan juga operator perakitan. Nah, khusus untuk operator transfer, karena posisinya ini untuk mentransfer barang atau memindahkan barang, sehingga seperti ini. Nah, ada frekuensinya, yaitu untuk 4 hari, first time-nya 4 hari dan 8 hari, kemudian terschedule,
Dan ini node-nya untuk kantin dan juga gudang kain. Oke, kita akan langsung lanjut ke yang berikutnya, yaitu ada arrival. Nah, untuk arrival, sini ada entitinya yaitu kayu dan juga kain. Dan dari masing-masing gudangnya dengan kuantitas itu ada 10 dan juga 40. Occurrence-nya 10 dan 5. Frekuensinya yaitu 3 dan juga 15. Ini yang nanti akan mempengaruhi dari jumlah-jumlah barang atau output yang akan dihasilkan. Lalu berikutnya ada atribut. Nah, untuk atribut yang digunakan itu ada A. Kedatangan kain bersifat real, kemudian A tipe kain, dan ada ATTR 1. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan dari prosesinya. Nah, sebenarnya di dalam studi kasus itu sudah terjelas atau sudah tertulis dengan jelas untuk masing-masing dari prosesnya itu seperti apa cara mengisinya. Dari yang pertama ini ada entity, yaitu kain, kemudian ada location. Locationnya dari yang pertama itu, jadi kita akan urut proses dari yang pertama itu gudang, gudang kain dengan operasionnya itu seperti ini. Nah, A. Kedatangan kain, clock. A. Tipe kain sama dengan A. Tipe kain. Gitu. Ini untuk operationnya dan untuk routingnya dari data routing juga sudah ada atau sudah ditentukan, yaitu untuk outputnya kain, kemudian destinasinya adalah lokasi yang akan dituju oleh output berikutnya, yaitu adalah pengukuran. Kemudian role-nya itu first satu, sesuai dari settingan. Kemudian untuk move logiknya, supaya ini bisa ikut bergerak, itu menggunakan move. Jadi, move with operator. Kemudian then free. Oke, berikutnya itu ada pengukuran di lokasi pengukuran. Sama saja, tapi menyesuaikan dari ini waktu tunggunya adalah segini dan tipe kainnya sama. Nah, kalau misal data rutinnya itu sama seperti yang tadi. Kemudian untuk yang berikutnya, ini juga ada rumus operationnya seperti ini. Ada if, ada else, ada root, wait, gitu. Dan di sini untuk routingnya itu ada 4. Karena dari pemotongan itu bukan cuma lanjut ke itu, ada 2 gitu jadinya. Ada penjahitan dan juga penjahitan lagi. Kemudian dilanjut ke buffer. Nah, buffer adalah tempat menunggu atau tempat sementara. Kemudian dilanjutkan ke penjahitan. Ini merupakan dari routingnya sama seperti dari yang pertama tadi. Kemudian ini untuk gudang kayu. Nah, karena gudang kayu itu menggunakan move for 1 min. Dilanjutkan ke ke conveyor input, itu destinasinya adalah pemelituran. Sekarang untuk move for-nya itu 1,2 menit. Dilanjutkan ke pemelituran, untuk destinasi selanjutnya yaitu perakitan. Sama seperti yang pertama. Ini juga lalu sampai yang ke akhir yaitu gudang reject. Nah, untuk gudang reject dan juga gudang produk jadi, destinasinya itu adalah exit. Kenapa? Karena nantinya sudah tidak akan diproses kembali gitu. Baik, setelah itu kita akan lanjut ke yang berikutnya, yaitu ada pet networks. Nah, di pet ini itu kita bisa tentukan dulu nih dari misal nodes-nya. Nah, kalau nodes-nya, kalau dari saya sendiri itu membuat dari masing-masing lokasi, saya beri nodes supaya lebih memudahkan ketika membentuk pet. Lalu di sini ada petnya. Nah, petnya seperti ini.
Jadi ada from and to. Jadi dari asalnya mana dan nanti bakal kemana gitu. Dan untuk distance-nya yaitu jaraknya seperti tertera pada studi kasus. Dan di sini adalah untuk grafik warnanya, saya pilih warna pink. Kemudian ini untuk ada path, kemudian interface, kemudian ada mappingnya dan juga ada notes-nya. Oke, mungkin itu saja dari isi promodelnya. Kita akan langsung lanjut ke running. Kita bisa pencet segitiga ini. Nah, kita bisa lihat operatornya berkeliling, gitu pula dengan bahan bakunya. Nah, untuk mempercepat supaya lebih cepat lagi, kita bisa geser sini. Nah, paling pol sini. Nah, supaya nanti run-nya bisa ke 30 dengan cepat gitu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan klik yes. Terus kita pilih all. Oke. Nah, di sini sudah tertera dari hasil reportnya. Kemudian kita bakal langsung lanjut ke lihat ke entity activity. Nah, di sini sudah tertera terkait output yang dihasilkan dari hasil simulasi. Nah, supaya untuk dapat dilanjutkan ke validasi, kita bisa lihat ke bagian kipas jadi karena ini yang nanti akan dihasilkan. Jadi kita bakal copy ini untuk bagian kipas jadinya sampai sini kita bakal copy. Nah, setelah copy kita akan masukkan ke Excel. Nah, kita akan masuk ke Excel dari yang pertama yaitu data simulasi. Nah, dari yang sebelah sini ada data historis yaitu tertera pada studi kasus ya sudah ditertera segini. Kemudian hasil dari kopian yang tadi dari promodel itu kita masukkan ke sebelah sini. Nah, setelah itu di sini tertera dari pengujian deskriptif deskriptif statistik ya. Jadi di sini hanya tinggal ke data, kemudian ke data analisis, lalu kita pilih deskriptif statistik, kemudian tinggal tarik garis seperti ini yang akan diolah datanya dan kemudian akan menghasilkan data seperti ini. Nah, dari pengujian deskriptif statistik yang dihasilkan adalah 79,07 lebih dari 76,33. Jadi, rata-rata dari data simulasi ini itu lebih besar daripada data historis. Kemudian untuk standar deviasinya itu uh, lebih besar data simulasi. Kemudian untuk range-nya juga lebih luas untuk data simulasi. Oke, dilanjutkan ke t-test paired to sample for means. Di sini juga tertera untuk data historis dan juga data simulasi. Caranya sama, kita tinggal klik dari bagian data analisis, lalu kita pilih untuk bagian yang t-test. Nah, kita pilih ini. Lalu nanti hasilnya akan keluar dengan kita ngeblok dari masing-masing dari data historis, kita masukkan sini. Ada kolom untuk masukkan data historis dan simulasinya. Kemudian untuk hasilnya, terhitung bahwa em, hasilnya itu lebih, data simulasi itu lebih besar. Sama seperti pengujian yang sebelumnya. Saya yang menghasilkan H0 itu ditolak.
karena terdapat perbedaan yang signifikan. Oke, dilanjutkan yang berikutnya ada F-test to sample for variances. Jadi sama saja data analisis, kita pilih yang ini. Lalu caranya masukannya sama saja seperti yang sebelumnya, tinggal di blok saja dan kita masukkan sesuai dengan em, masing-masing kolom. Lalu untuk hasil dari Vitas to sample for variance itu adalah variansi itu tidak sama atau bersifat heterogen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil analisis itu dinyatakan dapat digunakan dan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara data aktual atau data historis dengan data simulasi. Oke, lalu berikutnya kita akan masuk ke bagian skenario. Untuk membentuk atau membuat output yang lebih besar dari data simulasi ataupun data historis, saya membuat beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menambahkannya. Jadi dari yang pertama yaitu saya akan mengurangkan jarak antar stasiun kerja. Oke, kita akan langsung masuk saja ke bagian pro model. Studi kasus atau skenario yang pertama. Nah, kita sudah masuk ke yang pertama. Jadi, untuk bagian yang pertama, kita adalah mengurangi untuk jaraknya supaya eh, jarak yang harus ditempuh operator itu lebih sedikit sehingga output yang dihasilkan itu lebih banyak. Oke, jadi caranya adalah kita membuka dari build, kemudian kita akan masuk ke bagian pet networks. Nah, di bagian pet ini kita bisa mengubah dari angka-angkanya, dari yang uh, sebelumnya ini sudah berbeda, jadi ini sudah menghasilkan data yang berbeda, gitu. Nah, hasilnya dapat tertera ketika kita running, mungkin bisa dipercepat seperti tadi. Jadi jaraknya itu emang dipendekkan gitu. Oke, kita akan langsung lihat resultnya. Lalu kita pilih all dari replication-nya. Klik OK, lalu kita akan langsung masuk ke entity activity. Nah, sama seperti tadi, kita bakal copy yang bagian kipas jadinya. Jadi kita copy yang di bagian total exit atau total output yang bakal keluar dari kipas jadi. Nah, totalnya di sini kita tinggal copy aja, lalu kita masukkan langsung ke Excel. Nah, kita bandingkan untuk membandingkan kita sejajarkan. Jadi, seperti tadi angkanya sama kan? Jadi, untuk skenario satu seperti ini kita masukkan ke bawah gitu. Nah, jadi yang diubah itu dari gudang kain ke pengukuran, dari yang sebelumnya 12 saya ubah menjadi 8. Kemudian dari pengukuran ke pemotongan dari 15 menjadi 10 meter. Kemudian dari pemotongan ke buffer dari 16 meter menjadi 10 meter dan lain sebagainya hingga jaraknya itu berkurang gitu. Sampai kantin ini dari pemelituran ke kantin 17 menjadi 12. Oke, kita akan langsung lanjut ke skenario yang kedua, yaitu perubahan jumlah operator pada stasiun kerja. Jadi, kan tadi ada 3 operator tuh. Jadi ada operator transfer, operator QC, dan juga operator dari perakitan. Nah, dari yang sebelumnya itu em, kita buka dahulu untuk pro modelnya ya. Ini kita save dulu yang ini. Kemudian kita buka untuk skenario duanya.
Nah, ini untuk skenario duanya. Nah, cara mengubahnya adalah kita build build lagi, kemudian kita ke research. Nah, di sini tertera dari yang sebelumnya itu operator transfer itu berjumlah dua orang, namun saya tambahkan lagi menjadi satu orang, yaitu menjadi tiga. Kemudian untuk operator QC yang sebelumnya satu orang, saya tambahkan lagi menjadi dua orang. Kemudian operator perakitan yang sebelumnya hanya satu orang, saya tambahkan dua orang menjadi tiga orang. Kita akan langsung saja running, lalu kita cepatkan lagi. Jadi, dengan menambah jumlah operator, maka semakin cepat barang atau output itu terantarkan dan jadi gitu. Dan tidak dan meminimalkan bottleneck. Oleh karena itu, output yang dihasilkan pun akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, saya memilih untuk skenario seperti ini. Oke, kita lihat results-nya. Kita all-kan. Oke, kita langsung lihat ke entity activity-nya. Kemudian kita bisa lihat untuk bagian kipas jadinya. Nah, kita awalnya ini 80 ya. Lalu kita nanti copy, lalu kita akan masuk ke langsung Excel. Nah, sini skenario 280 ya, dapat terlihat. Dan ini, nah seperti tadi saya jelaskan, itu bertujuan untuk mengurangi beban kerja, mempercepat proses, lalu meminimalkan bottleneck, dan sehingga aliran produksi itu menjadi lebih lancar. Oke, kita akan masuk ke skenario yang ketiga, yaitu penurunan persentase cacat produk. Dari yang tadinya itu 4% produk rejectnya, tapi kita kurangkan menjadi 3% supaya produk jadinya itu lebih banyak dibandingkan dengan yang sebelumnya. Seperti itu. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke pro modelnya. Nah, untuk pengurangan dari jumlah ininya, jumlah defectnya itu dapat terlihat di bagian sini. Nah, dari bagian sini, di bagian rule-nya. Jadi, sebelumnya itu uh, untuk kipas jadinya itu hanya 94%, tapi saya tambahkan menjadi 97% dan untuk kipas rejectnya itu 3% supaya uh, tentunya outputnya itu akan menjadi lebih banyak. Nah, untuk cara-caranya itu bisa dilakukan untuk memperbaikan dari alat-alatnya, kemudian SOP kerja, dan kemudian mencari atau menganalisis masalah bagaimanakah atau bagaimana caranya untuk mengurangi produk cacat. Jadi intinya kalau kita mengurangi produk cacat, tentunya produk jadi atau produk baik yang dihasilkan itu menjadi lebih banyak. Oke, kita akan langsung lanjut ke runningnya. Nah, jadi presentase ini itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi, kemudian mengurangi dari pemborosan, kemudian tentunya meningkatkan jumlah produk yang dihasilkan, sehingga output itu menjadi lebih efektif. Oke, kita akan langsung lihat results-nya. Kita all kan. Oke, langsung lihat ke entity activity.
Kemudian kita lihat di bagian kipas jadi. Nah, sini tertera 82. Jadi di sini kita copy sampai bawah 30. Kemudian kita akan masukkan ke kolom yang sebelah sini ya. Seperti tadi 82. Lalu nanti hasilnya akan dibandingkan dengan kita totalkan masing-masing dari data histori sampai ke skenario 3. Nah, untuk membandingkan ketiganya dari masing-masing skenario, dilakukanlah uji Ben-Veroni. Nah, dari sini ada perbandingan dari data simulasi skenario 1 dan skenario 2, lalu skenario 3. Data yang tadi itu kita langsung masukkan, lalu kita buat dari average-nya. Dengan rumus seperti ini, kita masukkan, kemudian kita buat dari standar deviasinya dengan rumus STDEV P seperti ini. Setelah semuanya didapatkan, kita dapat membuat ANOVA single factor. Nah, caranya sama seperti tadi, kita klik data analisis. Nah, bagian paling atas sudah tertera ada ANOVA single factor. Nah, kita tinggal blok seperti yang tadi sebelumnya di bagian uji validitas. Kemudian kita masukkan dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini dan juga seperti ini. Jadi yang dihasilkan itu ada dua. Lalu berikutnya ada post hoc test. Nah, ini ada versus untuk per masing-masing skenario dengan p-value-nya seperti ini, hasilnya dan signifikan seperti ini. Rumusnya adalah seperti ini. Jadi di sini rumusnya adalah untuk membandingkan antara data simulasi dan juga skenario satu. Kemudian ini data simulasi dengan skenario 2 dan ini data simulasi dan skenario 3. Nah, hasil signifikan diambil dari mana? Nah, dari kolom alfa ini. Jadi, untuk bagian sini alfa itu sudah ditentukan, kemudian kita bagi 4 sesuai dari jumlah di sini. Ada 4 data, sehingga kita bagi 4, hasilnya adalah segini. Jadi, rumusnya adalah if bila hasil dari p-value itu adalah kurang dari hasil alfa post hoc testnya, maka akan menjadi tidak signifikan. Nah, ini skenario satu dan 2 itu tidak signifikan hasilnya atau tidak membawa perubahan yang begitu besar untuk perubahan output dari simulasi yang diadakan. Tetapi untuk skenario 3 itu membuktikan bahwa hasil dari skenario 3 itu menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.